Horas Indonesia, saya akan berkisah satu cerita penting dalam budaya Batak di Jakarta. Termasuk ini sejarah yang saya patut bisa menceritakan karena saya juga bagian dari saksi sejarah itu. Embrio dari LABB. Apa itu LABB? Awalnya Lembaga Adat Budaya Batak. Kemudian ketika didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, diberi nama menjadi Lokus Adat Budaya Batak. Saya tidak menceritakan tentang proses-proses sampai LABB berdiri, tapi saya mau mengatakan embrio dari LABB itu. Jauh sebelum ada nama LABB, jauh sebelum niat mendirikan organisasi perkumpulan pengurus-pengurus marga di Jakarta yang niatnya untuk merangkul agar ada kesepakatan acara adat, termasuk efektivitas adat di Jakarta. Itu niat awalnya. Empu Tatular sebagai penggagas menyediakan tempat, menyediakan semua akomodasi, fasilitas untuk sampai ada organisasi itu. Niat awalnya sebenarnya mendirikan lembaga penelitian atau semacam riset untuk budaya Batak. Mengapa? Karena satu kisah, jauh sebelum ada berbagai seminar di Empu Tatular untuk menggodok LABB itu, kita sudah diskusi tentang pentingnya ada lembaga budaya atau lembaga penelitian budaya Batak, khususnya di Jabotabek. Bertepatan waktu itu bahwa Empu Tatular mengalami satu hal yang sangat perlu sokongan, perlu moral, perlu dukungan. Waktu itu ada 17 orang tiba-tiba pejabat teras di kampus Empu Tatular keluar, rektor dan rombongannya. Itulah biasa kisah dari manajemen kita. Satu pejabat dari satu organisasi biasanya dibawa rombongannya. Itulah kisahnya. Saya tidak sebutkan nama rektor itu. Lalu rektor itu membawa rombongannya karena satu hal. Di Empu Tatular dia tiba-tiba keluar dan bersama-sama dengan 17 orang itu. Artinya kampus Empu Tatular waktu itu mengalami satu dinamika dan perlu pembenahan, perlu pengisian orang-orang yang berkualitas, SDM yang mumpuni untuk mengelola kampus ini kembali. Lalu kita ikut berdiskusi, termasuk saya, ada beberapa orang yang sudah meninggal, Hotlan Hudajulu. Saya diajak oleh Jasudin Panjaitan. Dulu kami sama-sama di Harian Batak Pos, dia pimpinan saya. Sebelum saya diajak ke Empu Tatular, kami sebelumnya mendirikan majalah Suara Batak. Dan bertepatan saya masih di kantor pengacara sebagai humas, lalu saya ikut diskusi penggodokan perlunya lembaga adat budaya Batak. Lalu disepakati cara untuk mengajak bagaimana pikiran ini, ide ini sampai ke orang tua Batak. Caranya dibuatlah seminar. Seminar di Empu Tatular lantai 8 di gedung Hiobaja, lalu diundang narasumber. Saya ingat waktu itu ada 3 narasumber. Dr. HP Panggabean, mantan Hakim Agung, beliau bertepatan Ketua Kerukunan Masyarakat Batak, lalu Profesor Dr. Payaman Simanjuntak, beliau mendirikan Partukoan atau Palito yang juga idenya dulu untuk mengefektifkan adat perkawinan Batak di Jakarta. Lalu ada Togar Mandaibaho, seorang seniman yang mendalami Gorga Rumah Batak. Mereka lah yang menjadi narasumber. Dan tentunya banyak simpatisan, banyak antusiasme orang tua yang datang ke Empu Tatular waktu itu mendukung seminar itu, dan lumayan yang hadir, ratusan yang hadir. Tetapi lontaran ide untuk mendirikan penelitian Batak itu tidak disambut
antusias beberapa orang tua, karena kalau kampus empu tatular yang notabene memang kalau lembaga itu didirikan itu tetap akan terkonek dengan empu tatular sebagai lembaga pendidikan atau independen tetapi erat hubungannya dengan akademi, erat hubungannya dengan empu tatular. Lalu beberapa orang tua mengusulkan kita perlu diskusi berkala untuk menemukan formula organisasi apa yang tepat. Kami masih tetap yakin bahwa lembaga penelitian Batak itu adalah solusi untuk menjawab kegundahan untuk melengkapi SDM terkhusus empu tatular, terutama niatnya juga ingin menjadi marketing bagaimana para orang tua atau opung-opung yang sudah punya cucu yang sudah mau kuliah diajak cucunya atau anaknya kuliah di empu tatular. Apalagi kalau empu tatular itu menjadi pusat studi atau pusat penelitian budaya Batak di Jakarta. Tapi lagi-lagi ide itu dinafikan, tidak diberi ruang untuk dikembangkan. Malah yang terjadi orang tua inilah yang membangun pemikiran baru bahwa yang penting itu dibangun adalah punguan marga-marga, punguan pengurus marga-marga. Dan itulah ceritanya kemudian ada LABB, dan LABB itu yang sejak awal juga kita melihat secara organisasi agak tumpang tindih. Dan untuk menghargai, walaupun ini kurang pas juga, diberilah ruang atau diberilah kesempatan untuk ketua yayasan dari Yayasan Budi Murni Jakarta yang ketuanya Budi Sinambelia yang menaungi Universitas Empu Tatular sebagai ketua DPP LABB. Tetapi satu periode kita tahu apa yang dikerjakan. Memang ada alasan karena pandemi. Tapi sesungguhnya saya mau katakan embrio awalnya bukan untuk punguan dari pengurus marga-marga, tetapi pusat studi penelitian Batak di Empu Tatular. Dan itulah yang menjadi pertanyaan kemudian, kenapa itu tidak didirikan? Mengingat bahwa sejarah awal dari semuanya itu ada di Empu Tatular, dan Empu Tatular lah sponsor dari semua proses-proses itu. Saya kira ini penting diingat sebagai sejarah, sebagai orang yang ikut dalam penggodokan itu. Mari kita hargai sejarahnya, harusnya ditumbuh kembangkan, tetapi itu yang tidak terjadi.